Pagi itu, pasar Baghdad sedang ramai, lebih ramai dari biasanya. Bukan karena ada diskon kurma, bukan karena kambing raja kabur, tetapi karena dua pemuda ateis berdiri di tengah jalan sambil berteriak, "Tidak ada Tuhan. Semua hanya kebetulan." Pedagang yang lewat hanya geleng-geleng. Mereka malas berdebat. Namun, ada satu orang yang tidak pernah melewatkan hal-hal aneh. Abu Nawas. Ia sedang menggendong kantong bawang merah yang sebenarnya tidak ia beli. Ia hanya pura-pura karena ingin lewat tanpa ditanya utang di warung sebelah. Melihat keramaian, Abu Nawas mendekat. "Wah, ramai sekali," katanya. "Apa ini pasar atau panggung sandiwara?" Salah satu pemuda ateis menunjuk Abu Nawas. "Paman tua, kau percaya Tuhan?" Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Aku percaya logika. Kalau logikaku berkata ada Tuhan, maka ada. Kalau tidak, ya tidak." Dua pemuda itu tertarik. "Kalau begitu kita debat. Kita ingin membuktikan bahwa Tuhan tidak ada." Abu Nawas tersenyum miring. "Baik, mari kita lihat siapa yang terpeleset logikanya dahulu." Kerumunan langsung bersorak. Debat dimulai. Pemuda pertama maju dengan percaya diri. "Tuhan tidak ada. Dunia ini terjadi karena kebetulan." Abu Nawas menepuk pundaknya. "Benar. Lalu bajumu? Apakah kebetulan juga?" "Tidak. Bajuku dijahit penjahit." "Ah." Abu Nawas mengangguk pelan. "Gedung-gedung ini kebetulan berdiri sendiri." "Tidak. Itu dibuat tukang bangunan." "Bagus. Lalu pasar ini, apakah tiba-tiba terbentuk setelah badai menerbangkan barang-barang?" "Tentu tidak. Mana mungkin." Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi semua yang sederhana seperti baju dan pasar saja perlu pembuat. Tetapi satu hal yang jauh lebih rumit, seperti alam semesta tidak memerlukan pembuat? Aneh juga selera logikamu." Pemuda itu mulai berkeringat. Kerumunan tertawa. Aku hanya bilang mungkin alam terjadi sendiri." Abu Nawas mengangguk lagi. "Baik, kalau begitu aku punya hadiah." Ia mengambil sebutir telur dari pedagang sampingnya tanpa izin. "Ini telur. Bentuknya sempurna. Di dalamnya ada kehidupan tersembunyi. Tolong buat versi tiruan dari benda ini." Pemuda itu bingung. "Maksudmu?" "Ya, buatlah telur. Tidak usah ada anak ayamnya. Cuma cangkangnya saja. Dari bahan apapun sesukamu." Pemuda itu garuk-garuk kepala. "Aku tidak bisa." "Bagaimana bisa kau tidak bisa membuat sebutir telur, tapi yakin alam semesta kompleks terjadi sendiri?" Pemuda itu terdiam. Kerumunan bersorak, menekan tawa. Pemuda ateis kedua maju. "Baik, begini argumennya. Aku tidak percaya Tuhan karena aku tak pernah melihat Tuhan." Abu Nawas mengangguk dan bertanya, "Apakah kau punya otak?" "Tentu saja." "Aku tidak melihatnya. Berarti otakmu tidak ada." Kerumunan langsung meledak tawa. Pemuda itu memerah. "Itu beda, Paman." "Benar. Karena keberadaan sesuatu tidak harus terlihat oleh mata. Kita mengenal listrik tapi tak melihatnya. Kita merasakan angin tapi tak melihatnya. Mengapa kau hanya menuntut Tuhan berbeda dari semua hal tak terlihat lainnya?" Pemuda itu menggigit bibirnya. Abu Nawas melanjutkan, "Coba katakan, apakah kau melihat akalmu sendiri?" "Tidak." "Tapi kau yakin punya akal?" "Tentu." "Kau menggunakan akalmu untuk menyangkal sesuatu yang bahkan lebih jelas tanda-tandanya dari akal itu sendiri." Pemuda itu ambruk ke bangku terdekat sambil menutup wajahnya. Kerumunan mulai memberi julukan, "Si pemuda tanpa otak yang tidak terlihat." Merasa debat hampir selesai, kedua pemuda itu menyerang balik. "Kalau memang Tuhan ada,
tunjukkan pada kami sekarang juga." Abu Nawas menepuk dahi. "Kalian ini aneh sekali. Kalian menuntut Tuhan muncul seperti kambing pasar." Kerumunan tertawa. "Baik, aku beri kalian teka-teki," kata Abu Nawas. "Kalian punya mata untuk melihat benda, punya telinga untuk mendengar suara. Sekarang, untuk melihat Tuhan, panca indera mana yang cocok?" Kedua pemuda itu saling pandang. "Tidak ada," jawab pemuda pertama. "Tepat sekali," seru Abu Nawas. "Seperti kalian tidak bisa mencium suara, tidak bisa mendengar warna, dan tidak bisa meraba angin. Kalian juga tidak bisa melihat Tuhan dengan alat yang salah." Pemuda kedua protes. "Kalau begitu apa alat yang benar?" Abu Nawas menunjuk dada mereka. "Hati. Kalau hati kalian tertutup, kalian mencari Tuhan dengan cara salah, di tempat yang salah, dengan alat yang salah pula. Mana bisa ketemu?" Kerumunan mulai bersorak lagi. Pemuda pertama, yang merasa kalah, mengajukan argumen baru. "Kami tidak butuh Tuhan untuk hidup." Abu Nawas bertepuk tangan pelan. "Bagus. Kalau begitu mari kita coba." Ia menatap langit. "Hentikan oksigen sebentar." Pemuda itu bingung. "Maksudmu?" "Kalau kalian benar-benar tidak butuh Tuhan, detik ini juga cobalah hidup tanpa udara. Karena udara bukan buatan kalian. Kalian tidak bisa mengatur keberadaannya." Mereka terdiam. Abu Nawas menambahkan, "Suruh matahari berhenti. Suruh hati kalian berdetak sendiri tanpa kuasa yang menggerakkannya. Kalau kalian tak butuh Tuhan, buktikan kalian bisa mengatur 1 detik saja umur kalian sendiri." Pemuda kedua diam. Pemuda pertama menatap tanah. Kerumunan menggoda. "Ya, suruh matahari berhenti dulu kalau berani." Pemuda kedua mencoba 1 serangan terakhir. "Kalau Tuhan sempurna, kenapa manusia penuh kesalahan?" Abu Nawas tertawa. "Justru karena Tuhan sempurna, maka manusia tidak dibuat sempurna. Kalau manusia sempurna, manusia jadi Tuhan kedua. Dan aku yakin kalian berdua saja sudah sangat merepotkan untuk jadi makhluk biasa." Kerumunan pecah tawa. Setelah panjang lebar berdebat dan dijebak tanpa bisa melawan logika Abu Nawas, akhirnya kedua pemuda ateis itu menyerah. "Paman Abu Nawas," kata pemuda pertama, "kami bukan kalah karena malu. Kami kalah karena logikamu memukul kami berkali-kali." Pemuda kedua mengangguk. "Kami sadar, banyak yang tidak kami mengerti." Abu Nawas tersenyum lembut. "Kebenaran itu tidak kasar. Yang kasar itu ego manusia. Jika kalian mau mencari kebenaran dengan hati, kalian akan menemukan dia. Kalau kalian mencari dengan kesombongan, kalian akan tersesat oleh logika yang kalian ciptakan sendiri." Kedua pemuda itu akhirnya berkata, "Ajari kami berpikir dengan benar, Paman." Abu Nawas berkata, "Mulailah dari rendah hati, karena ilmu tidak pernah mau masuk ke hati yang penuh kesombongan." Setelah debat panjang yang membuat dua pemuda ateis itu pusing 7 keliling, Abu Nawas memutuskan memberi mereka 1 pelajaran terakhir, pelajaran yang bukan hanya logika, tapi rasa. Kerumunan masih ramai, beberapa pedagang menambah bangku karena suasana seperti menonton drama gratis. Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berseru, "Baiklah, kalian sudah mendengar logika. Sekarang mari kalian melihat kekuasaan Allah. Tanpa aku menciptakan sesuatu, tanpa aku mengubah apapun, tanpa trik, tanpa sulap." Pemuda pertama dan kedua langsung tegang. "Bagaimana caramu menunjukkan kekuasaan Tuhan, Paman?" tanya mereka. Abu Nawas menaipkan alisnya. "Dengan membuat kalian menyaksikan sesuatu yang setiap hari terjadi di depan mata kalian, tapi kalian terlalu sibuk berdebat untuk menyadarinya."
Abu Nawas mengambil satu telur lagi dari pedagang tadi. Pedagang itu hendak protes, tapi Abu Nawas menatapnya sambil berkata, "Tenang, nanti aku bayar." Tentu saja ia tidak berniat begitu. Abu Nawas mengangkat telur itu tinggi-tinggi. Perhatikan benda ini. Tidak ada tulisan. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tapi benda ini sedang berkhotbah tentang kekuasaan Allah. Pemuda kedua memicingkan mata. Hanya telur. Apa istimewanya? Abu Nawas mendekat dan berbisik. Di dalam benda kecil ini, ada kehidupan yang kalian tak bisa lihat, tak bisa dengar, tak bisa sentuh. Tapi ia tumbuh dengan aturan yang sangat rapi. Siapa yang memberi instruksi pada telur ini agar menjadi ayam, bukan menjadi unta atau kambing? Pemuda pertama menjawab pelan. Proses alam. Abu Nawas menggeleng sambil mengangkat telunjuk. Proses alam siapa yang membuat? Kalau ada hukum, pasti ada pembuat hukum. Kalau ada aturan, pasti ada pengatur. Kerumunan bersorak lirih. Ketika telur kecil bisa mengajarkan kalian kekuasaan Allah, berarti bukan telurnya yang kecil, tapi pikiran kalian yang selama ini mengecilkan kebesarannya. Pemuda itu terdiam seperti batu. Abu Nawas menatap ke langit Baghdad yang biru. Sekarang lihat baik-baik. Ia mengangkat tangannya pelan, dan tiba-tiba angin lembut berhembus, meniup serban dan debu di jalan. Pemuda kedua berbisik, "Itu hanya angin." Abu Nawas menoleh cepat. "Bagus. Kau melihat angin?" "Tidak." "Tapi kau merasakannya?" "Iya." "Siapa yang menggerakkan angin?" Pemuda itu bingung. "Ya, alam." Abu Nawas mencubit pelan pipinya. "Alam yang mana? Apakah alam bergerak sendiri tanpa aturan?" Ia menunjuk ke arah pepohonan yang bergoyang pelan. "Perhatikan. Angin bergerak dengan kekuatan yang tidak terlihat, tapi pengaruhnya besar. Begitu pula Allah, tidak terlihat, tapi tanda-tandanya ada di mana-mana." Kerumunan mengangguk bersamaan. Seseorang di belakang berseru, "Benar sekali. Kalau angin harus ada alasan bergerak, masak alam semesta yang jauh lebih rumit tidak punya alasan." Suasana jadi makin meriah. Abu Nawas lalu meminta semangkuk kecil minyak dari pedagang. "Ini berbahaya, jangan dekat-dekat," katanya. Ia menyalakan api kecil. Para pemuda itu menatap. "Kalian bilang tidak ada kekuatan di luar diri kita. Kalau begitu, perintahkan api ini agar tidak membakar tangan kalian." Pemuda pertama terkejut. "Mana bisa?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Nah, itu dia." Ia mendekatkan tangannya sedikit, dan api otomatis menjauhi angin kecil yang meniup. Abu Nawas berkata, "Api punya sifat membakar. Air punya sifat memadamkan. Setiap unsur alam punya karakter sendiri. Kalian pikir siapa yang memberi karakter itu?" Pemuda kedua menelan ludah. "Tidak mungkin benda mati memberi sifat pada dirinya sendiri." "Bagus," kata Abu Nawas. "Berarti kalian sudah mengakui ada kekuatan di atas semua unsur ini." Abu Nawas menunjuk matahari. "Kalau kalian ingin melihat kekuasaan Allah yang paling jelas, lihat benda itu." Pemuda pertama memandang ke atas. "Iya, matahari." Abu Nawas mendengus. "Kalian berdua ini, kalau tidak dijelaskan, tidak paham." Ia bertanya, "Siapa yang menggantung matahari di sana tanpa tali? Siapa yang mengatur jaraknya? Siapa yang memastikan bumi tidak terbakar atau membeku? Siapa yang membuatnya terbit setiap hari tanpa pernah terlambat sedetik pun?" Pemuda kedua menjawab pelan, "Tidak ada satupun manusia bisa melakukan itu." "Bagus," ujar Abu Nawas. "Berarti ada yang lebih besar dari manusia.
Dan itu bukan kebetulan. Kerumunan mendesah kagum. Abu Nawas mendekat ke dua pemuda ateis itu dan berkata sangat lembut, "Kalian ingin melihat kekuasaan Allah? Lihat hatimu sendiri yang berubah saat mendengar kebenaran. Lihat otakmu yang tadi keras, kini mulai lunak. Siapa yang membolak-balikkan hati manusia?" Pemuda pertama meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Pemuda kedua memegangi dadanya. Aku merasa seperti ada yang mengetuk hatiku." Abu Nawas tersenyum. "Itulah kekuasaan Allah yang paling nyata, yang bahkan tidak bisa kalian tolak, walau kalian tak ingin mengakuinya." Kedua pemuda itu menunduk, gemetar namun bahagia, seperti menemukan sesuatu yang hilang sangat lama. Pemuda pertama berkata, "Paman, terima kasih. Kau tidak memaksa kami, tapi kau membuat kami melihat." Pemuda kedua menambahkan, "Logikamu memukul kami, tapi hatimu mengobati kami." Abu Nawas menjawab, "Aku tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Aku hanya membersihkan debu dari mata kalian." Kerumunan bersorak, dan babak itu menjadi salah satu kejadian paling viral di Baghdad. Keesokan harinya, Baghdad masih ramai membahas peristiwa kemarin. Di kedai kopi, para pedagang berkata, Abu Nawas mengalahkan dua pemuda ateis hanya dengan telur dan angin. Di pasar, para ibu-ibu gosip, "Aku dengar pemuda itu menangis. Bukan karena kalah, tapi karena kebenaran." Di istana, seorang komandan berlari-lari ke ruang singgasana sambil ngos-ngosan. Yang mulia, ada berita besar." Sang raja mengangkat alis. "Apalagi? Jangan bilang unta kerajaanku kabur lagi." "Bukan, yang mulia. Ini lebih besar." Abu Nawas menaklukkan dua pemuda ateis di pasar. Dengan debat yang, katanya, membuat satu pasar tertawa sambil bertaubat. Raja langsung berdiri. "Apa? Kau biarkan kejadian sebesar itu terjadi tanpa aku melihatnya?" Raja memerintahkan penjaga istana, "Cepat panggil Abu Nawas, dan panggil juga dua pemuda ateis itu. Aku ingin menguji mereka sendiri." Penjaga pun bergegas. Abu Nawas datang dengan santai, seperti orang yang dipanggil untuk makan gratis. Dua pemuda ateis datang dengan gemetar, seperti dipanggil karena mencuri roti. Saat mereka masuk ke aula singgasana, raja langsung tertawa. "Wah, beginikah wajah dua pemuda yang kemarin sok hebat berdebat tentang Tuhan?" Pemuda pertama menunduk. Pemuda kedua hampir pingsan. Raja lalu menatap Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin tahu bagaimana kau bisa membuat dua pemuda keras kepala ini mengakui kekuasaan Allah." Abu Nawas tersenyum. "Yang mulia, saya tidak melakukan apa-apa. Hati mereka hanya tersandung pada logika mereka sendiri." Raja, karena penasaran dan sedikit usil, ingin mengetes mereka. "Baiklah, kita lakukan percobaan kecil." Ia menunjuk 3 pintu besar di istana. Pintu pertama tertulis, "Jawaban logika." Pintu kedua tertulis, "Jawaban kebijaksanaan." Pintu ketiga tertulis, "Jawaban keimanan." Raja berkata, "Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar berubah. Silakan pilih satu pintu dan jelaskan apa yang kalian lihat sebagai bukti kekuasaan Allah." Pemuda pertama maju dengan gugup dan membuka pintu pertama. Di dalam hanya ada kursi kosong. Kerumunan bingung. Tapi pemuda pertama berkata, "Yang mulia, kursi ini mengingatkanku bahwa sesuatu yang sederhana saja pasti ada pembuatnya. Tidak mungkin kursi muncul sendiri. Itu mengingatkanku bahwa alam semesta pun pasti ada penciptanya." Raja mengangguk. "Bagus, kau lebih pintar dari kemarin.